Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa secara virtual pada hari ini, Senin 22 Mei, tahun Senin 20 Mei, Senin 20 Juli tahun 2023, dalam agenda peluncuran sistem pengangkatan kepala sekolah. Mas Menteri yang kami hormati, menindaklanjuti program Merdeka Belajar episode kelima tentang guru penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan program pendidikan guru penggerak sampai dengan angkatan ke-6. Bahkan kemarin baru saja meluluskan angkatan ke-7 dan telah menghasilkan lulusan sebanyak 31.928 guru penggerak. Saat ini program pendidikan guru penggerak yang sedang dalam proses pembelajaran adalah angkatan ke-8 dengan peserta sejumlah 32.882 calon guru penggerak. Dari jumlah guru tersebut, 5.262 yang telah diangkat menjadi kepala sekolah, sementara yang potensi menjadi kepala sekolah berjumlah lebih dari 40.000 guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan guru penggerak sebagai talent pool pemimpin pembelajaran, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merancang sebuah program yang kami sebut dengan Manajemen Talenta Guru. Manajemen Talenta Guru bertujuan untuk memastikan kandidat-kandidat terbaik dalam menjadi guru profesional dan mendorong percepatan karir guru, terutama dalam mengisi peran dan posisi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di setiap kelas. Manajemen talenta yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan didukung dengan berbagai sistem yang memudahkan pencapaian penguatan tata kelola dan karir guru. Secara singkat, kami sampaikan beberapa layanan terkait dengan manajemen talenta guru yang telah kami kembangkan. Yang pertama, pemetaan kompetensi guru dan rekomendasi belajar atau pengembangan kompetensi. Kemudian dukungan pengelolaan kinerja guru yang berorientasi kepada pembelajaran, dukungan pengembangan kompetensi melalui learning management system, dukungan dalam proses rekrutmen guru, dan dukungan transformasi kepemimpinan pembelajaran. Mas Menteri dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan transformasi kepemimpinan pembelajaran, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan sistem pengangkatan kepala sekolah yang didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan kepala sekolah. Sistem tersebut dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya melalui kepemimpinan orang-orang terbaik di setiap satuan pendidikan, yakni kepala sekolah. Capaian pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak sebanyak 5.262 orang. Namun demikian, kami masih memiliki tantangan untuk pengisian kepala sekolah yang kurang lebih di 44.000 lebih satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan tersebut diisi oleh PLT kepala sekolah. Di sisi lain, terdapat 16.000 lebih guru penggerak, 19.000 lebih calon guru penggerak yang memenuhi kualifikasi sebagai kepala sekolah, dan 22.000 lebih guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang berpotensi untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah. Pemerataan pendidikan ini dapat terjadi jika kita dapat mendorong guru yang layak dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah definitif. Untuk dapat membantu mengakselerasi hal tersebut, maka pada hari yang berbahagia ini, kami meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah. Sistem ini merupakan salah satu bagian dari peta besar transformasi tata kelola dan karir guru, yaitu manajemen talenta guru dan tenaga kependidikan. Tujuan dari sistem pengangkatan kepala sekolah ini nantinya akan membantu dinas dan para pemangku kepentingan dapat melakukan pengangkatan kepala sekolah secara selektif, elektif, dan terintegrasi. Selektif yaitu Dinas Pendidikan dapat mengecek data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai
dengan ketentuan regulasi sehingga memiliki akses ke daftar bakal calon kepala sekolah yang berkualitas. Efektif maksudnya adalah Dinas Pendidikan dapat mengakses data kebutuhan kepala sekolah di daerahnya yang terkoneksi Dapodik dan dapat diperbaharui secara langsung sesuai dengan kondisi lapangan. Sedangkan terintegrasi di sini, Dinas memiliki proses pengangkatan kepala sekolah yang terdokumentasi dalam satu platform digital. Sistem ini juga masih dapat membuka ruang bagi Dinas untuk tetap melakukan tahap seleksi tambahan di luar sistem. Misalnya, asesmen, psikotes, CAT, dan berbagai metode lainnya. Silahkan untuk dilakukan agar kandidat yang terpilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Melalui sistem ini, Dinas Pendidikan selaku pelaksana proses pengangkatan guru menjadi kepala sekolah di tiap-tiap wilayah mendapatkan kemudahan untuk mewujudkan pengangkatan kepala sekolah dengan kualitas terbaik di daerahnya, dengan tetap mengakomodir kebutuhan lokal. Selain itu, sistem ini juga akan terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Para bakal calon kepala sekolah dapat menerima informasi undangan seleksi dari dinas dan mengunggah berkas-berkas melalui platform Merdeka Mengajar sehingga mempermudah calon kepala sekolah dalam proses seleksinya. Kemendikbudristek melalui manajemen talenta guru berupaya untuk menciptakan tata kelola guru yang lebih baik untuk mendukung terwujudnya ekosistem pendidikan yang saling berdaya dan menguatkan demi layanan pembelajaran yang semakin berkualitas. Maju terus guru-guru Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Halo Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan. Saat melakukan seleksi pengangkatan kepala sekolah, mungkin Anda pernah mengalami kendala yang menghabiskan waktu. Misalnya sulit mencari data kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah, atau harus melakukan pengecekan berkas dan pemasangan secara manual. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika Anda bisa memiliki asisten digital yang mampu menjawab tantangan tersebut? Perkenalkan, sistem pengangkatan kepala sekolah. Asisten digital untuk membantu seleksi kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Kami memahami bahwa setiap dinas pendidikan memiliki tahapan pengangkatan kepala sekolah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, sistem pengangkatan KSPS hadir untuk mendukung proses seleksi pengangkatan kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Secara umum, sistem pengangkatan KSPS memiliki 3 keunggulan utama bagi dinas pendidikan. 1. Menyediakan data terkini kandidat bakal calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan. 2. Secara otomatis menampilkan data kebutuhan sekolah sesuai Dapodik dan dapat diperbarui secara mandiri oleh dinas pendidikan. 3. Semua proses seleksi terdokumentasi dalam satu platform digital. Lalu, bagaimana Anda dapat menggunakan sistem pengangkatan KSPS untuk melakukan seleksi pengangkatan kepala sekolah? Sistem pengangkatan KSPS siap mendukung Dinas Pendidikan dalam tiap tahapan seleksi pengangkatan kepala sekolah yang terpusat dan terdigitalisasi. Berikut ini 5 keunggulan seleksi kepala sekolah menggunakan sistem pengangkatan KSPS. 1. Cek daftar kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah yang lebih praktis. Selain data BCKS yang sudah dimiliki, kini Dinas Pendidikan dapat memiliki daftar ketersediaan BCKS yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Daftar ini juga telah terkoneksi dengan Dapodik, dapat diperbarui oleh Dinas Pendidikan, dan dapat digunakan untuk membantu Dinas Pendidikan melakukan tahapan seleksi sesuai dengan kondisi di lapangan. 2. Penentuan periode pendaftaran yang lebih fleksibel dan proses mengundang bakal calon kepala sekolah yang lebih ringkas. Dinas Pendidikan dapat menentukan periode seleksi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Selain melalui WhatsApp, surat edaran, dan kanal pengundangan yang saat ini sudah digunakan, kini BCKS juga dapat menerima undangan seleksi kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. 3. Pengecekan berkas yang lebih simpel.
Seleksi pengangkatan guru menjadi kepala sekolah menggunakan sistem pengangkatan KSPS juga memudahkan BCKS karena dapat melakukan pengumpulan berkas secara terpusat melalui platform Merdeka Mengajar. Dinas Pendidikan juga dapat melakukan verifikasi dan validasi berkas secara terdigitalisasi. 4. Pemasangan bakal calon kepala sekolah lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berkat adanya fitur filter, pemasangan BCKS dengan sekolah dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan agenda pendidikan di daerah. Ketika melakukan rapat pemasangan bersama tim pertimbangan, Dinas Pendidikan juga dapat melakukan pemasangan BCKS dengan sekolah melalui sistem pengangkatan KSPS. 5. Finalisasi calon kepala sekolah yang terdokumentasi. Hasil akhir keputusan yang sudah ditentukan bersama dengan tim pertimbangan dapat diunggah kembali ke sistem pengangkatan KSPS bersama surat keputusan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan, itu dia 5 keunggulan sistem pengangkatan KSPS untuk membantu Dinas Pendidikan dalam setiap tahapan seleksi kepala sekolah. Mari, jadikan sistem pengangkatan KSPS sebagai asisten digital Anda dalam melakukan seleksi kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di Kemendikbudristek, Ibu dan Bapak Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ibu dan Bapak Kepala UPT di lingkungan Kemendikbudristek, serta para guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Di antara 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan, Guru Penggerak sampai hari ini menjadi program unggulan yang memberikan dampak luar biasa pada upaya kita mentransformasi sistem pendidikan. Dari program ini kita mempersiapkan pemimpin pembelajaran masa depan, mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, sampai instruktur pelatihan guru yang berani membawa perubahan. Sebagai tindak lanjut dari program itu, kami telah mengesahkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 sebagai regulasi yang mendukung guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Guru penggerak yang sudah lulus akan mendapatkan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Selain itu, guru penggerak yang sudah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah dapat segera diangkat tanpa harus menjadi pelaksana tugas terlebih dahulu. Jika guru penggerak sudah habis diangkat sebagai kepala sekolah dan belum memenuhi kebutuhan, maka pemerintah daerah bisa juga menugaskan guru-guru baik PNS maupun ASN P3K yang telah memenuhi syarat. Upaya Kemendikbudristek untuk menjawab tantangan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan talenta guru yang berkualitas tidak berhenti di sini. Kami mengembangkan manajemen talenta guru dan tenaga kependidikan, yaitu sistem tata kelola guru yang terpadu dari tahap prajabatan sampai dalam jabatan melalui identifikasi dan pengembangan kompetensi, kinerja, dan karir guru. Melalui sistem ini kami akan melakukan identifikasi talenta guru, memberikan program pengembangan diri yang sesuai dengan profil kompetensi, dan melakukan pengelolaan kinerja dan karir yang berbasis prestasi. Sehingga pada akhirnya ibu dan bapak guru dan tenaga kependidikan dapat mengalami perjalanan karir yang sesuai dengan aspirasi dan kinerja. Untuk mendukung transformasi besar ini, kami merancang sistem pengangkatan kepala sekolah yang bertujuan untuk memudahkan dinas pendidikan serta pemangku kepentingan lain dalam melakukan identifikasi kebutuhan, ketersediaan, dan pengangkatan kepala sekolah. Sistem ini memiliki 3 poin keunggulan. Pertama, selektif. Dinas dapat mengecek data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai dengan regulasi. Kedua, efektif. Dinas dapat mengakses data kebutuhan sekolah yang terkoneksi Dapodik dan dapat diperbaharui secara praktis sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiga, terintegrasi. Dinas memiliki proses pengangkatan kepala sekolah yang terdokumentasi dalam satu platform digital. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar, aplikasi di mana undangan seleksi kepala sekolah akan masuk ke PMM dan berkas-berkas bisa diunggah secara daring. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sekali lagi menekankan bahwa kunci dari keberhasilan Merdeka Belajar terletak pada gotong royong, termasuk pemerintah daerah. Kepala daerah memiliki wewenang untuk melantik kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oleh karena itu, besar harapan saya agar Ibu dan Bapak dapat memberdayakan dan melantik lulusan guru penggerak
untuk segera menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah. Sekarang adalah waktunya bagi semua kepala daerah di seluruh Indonesia untuk turut menjadi penggerak, pendorong perubahan dan transformasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dan dengan ini, saya meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah secara resmi. Manfaatkan sistem pengangkatan kepala sekolah dengan seoptimal mungkin. Bersama-sama kita terus bergerak, mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Halo Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Mungkin selama ini Anda merasa terbebani dengan banyaknya urusan administrasi ketika melakukan proses seleksi pengangkatan kepala sekolah. Kini Anda tak perlu khawatir lagi. Sistem pengangkatan kepala sekolah hadir untuk membantu Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia melakukan seleksi kepala sekolah dengan menyediakan data terpusat dan terkini sesuai Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ingin tahu bagaimana cara menggunakannya? Mari simak Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah, Panduan Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah untuk Dinas Pendidikan berikut ini. Mulai tahun 2023 ini, penugasan guru sebagai kepala sekolah akan dilakukan melalui sistem pengangkatan kepala sekolah secara daring. Namun, pada masa awal perilisan ini, sistem ini baru dapat digunakan untuk melakukan seleksi kepala sekolah terlebih dahulu. Untuk memulai, Bapak dan Ibu dapat mengakses sistem pengangkatan kepala sekolah melalui tautan pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id dengan akun belajar.id yang telah aktif. Setelah berhasil masuk ke sistem pengangkatan KSPS, Anda dapat melihat tampilan seperti ini dan siap melakukan proses seleksi. Hanya butuh 5 tahap bagi Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan untuk melakukan seleksi dengan sistem pengangkatan KSPS. Tahap pertama, cek daftar kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah. Pada halaman utama, pastikan Anda telah masuk ke halaman sistem pengangkatan KSPS sesuai wilayah Anda. Pada menu kepala sekolah di beranda sebelah kiri, Anda dapat mengecek daftar kebutuhan kepala sekolah dan daftar ketersediaan bakal calon kepala sekolah atau BCKS sebelum memulai seleksi. Cek kesesuaian daftar kebutuhan kepala sekolah dengan klik menu Daftar Kebutuhan KS. Lihat rincian sekolah yang membutuhkan kepala sekolah dengan klik Lihat Rincian. Cek ketersediaan bakal calon kepala sekolah dengan klik menu Daftar Ketersediaan BCKS. Lihat profil bakal calon kepala sekolah dengan klik Lihat Profil. Jika ada data yang belum sesuai, jangan khawatir. Anda masih dapat melakukan penyesuaian sebelum mengirim undangan seleksi. Untuk memulai seleksi, kembali ke beranda dan klik Mulai Seleksi. Tahap kedua, tentukan periode pendaftaran dan undang bakal calon kepala sekolah. Pada halaman Perbarui Data Kebutuhan Sekolah, Anda akan menemukan data kebutuhan sekolah yang diambil dari data Dapodik dan selalu diperbarui 2 hari sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian pada data kebutuhan sekolah, Anda dapat menambah sekolah secara langsung di bagian bawah laman dengan klik Tambah Sekolah. Anda juga dapat mengubah alasan kebutuhan jika ternyata kepala sekolah di sekolah tersebut sudah terpenuhi. Jika data kebutuhan sudah sesuai, klik Lanjut untuk melakukan seleksi. Tentukan tanggal mulai dan selesai seleksi. Jangan khawatir, jadwal ini dapat disesuaikan jika ternyata ada perubahan waktu seleksi. Masukkan undangan resmi dalam format PDF untuk bakal calon kepala sekolah serta tanggal batas akhir pengumpulan berkas administrasi. Pastikan ukuran dokumen tidak lebih dari 5 MB. Setelah itu, BCKS akan menerima undangan melalui platform Merdeka Mengajar
email belajar.id, dan email personal yang terdaftar di Dapodik. BCKS akan diarahkan untuk melengkapi seluruh pengumpulan berkas sesuai petunjuk teknis pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Tahap ketiga, pengecekan berkas calon kepala sekolah. Jika ada BCKS yang sudah melengkapi berkas, Anda dapat melakukan validasi dokumen dengan klik cek berkas. Klik valid jika dokumen sudah sesuai. Pastikan seluruh dokumen yang dikumpulkan telah sesuai dengan petunjuk teknis terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Proses verifikasi dan validasi ini dapat dilakukan secara bertahap karena hasil pengecekan akan tersimpan otomatis. Mohon diingat, jika Anda menekan tombol tidak valid pada salah satu dokumen, maka bakal calon kepala sekolah akan dianggap tidak lolos. Anda perlu mengecek semua berkas untuk lanjut ke tahap pemasangan bakal calon kepala sekolah. Jika seluruh dokumen telah sesuai, lanjutkan proses seleksi dengan klik tombol valid. Setelah itu, Anda akan melihat status pengecekan berkas dengan keterangan lolos untuk dokumen yang telah sesuai dengan kriteria, asli, dan masih pada masa berlaku, serta keterangan tidak lolos untuk dokumen yang masa berlakunya sudah habis, ada indikasi pemalsuan dokumen, atau tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian, klik simpan hasil pengecekan jika telah menyelesaikan seluruh validasi cek berkas dan pilih tombol ya simpan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tahap keempat, pemasangan bakal calon kepala sekolah. Berikutnya, Anda dapat melakukan pemasangan sekolah dengan kandidat yang lolos verifikasi dan validasi berkas, serta memfilter kondisi dan kapasitas kandidat berdasarkan domisili, pangkat atau golongan, kualifikasi akademik, dan sertifikat diklat. Tentukan nama sekolah yang ingin dipasangkan, lalu klik tombol pilih BCKS untuk melihat daftar nama BCKS. Gunakan filter domisili, pangkat atau golongan, kualifikasi akademik, dan sertifikat diklat untuk membantu Anda melakukan penilaian. Klik pilih, kemudian klik ya simpan jika informasi pemasangan sekolah dengan BCKS sudah sesuai. Anda juga dapat memilih hapus pasangan jika masih ingin melakukan perubahan. Pastikan seluruh BCKS yang telah lolos verifikasi dan validasi dipasangkan ke sekolah yang paling sesuai. Klik lanjut ke finalisasi dan klik ya simpan untuk melanjutkan proses seleksi. Pasangan calon dan bakal calon kepala sekolah yang telah Anda pilih masih dapat diganti jika terjadi perubahan dari tim pertimbangan pada tahap selanjutnya. Tahap kelima, finalisasi calon kepala sekolah. Kini saatnya Anda melakukan finalisasi pemasangan calon kepala sekolah. Perlu diingat bahwa finalisasi akan dilakukan setelah Dinas Pendidikan Daerah dan tim pertimbangan melakukan diskusi atau mencapai kesepakatan. Pada halaman beranda, klik lanjutkan proses untuk masuk ke halaman seleksi calon kepala sekolah. Pada bagian ini, Anda masih dapat mengganti pasangan calon kepala sekolah dan sekolah dengan mengunggah surat keputusan dan klik ubah pasangan pada pasangan yang ingin Anda ubah sesuai isi surat keputusan. Setelah itu, Anda dapat memilih calon kepala sekolah yang belum memiliki pasangan atau yang sudah memiliki pasangan dengan klik pilih dan simpan. Jika Anda sudah yakin dengan pasangan calon kepala sekolah dan sekolah yang Anda pilih, klik finalisasi dan klik finalisasi sekali lagi untuk mengonfirmasi. Selamat! Kini tahap finalisasi calon kepala sekolah telah selesai. Selanjutnya, Anda dapat melakukan konfirmasi kepada calon kepala sekolah jika sudah menerima hasil seleksi, melaksanakan pelantikan kepala sekolah, dan memastikan jika data Dapodik telah diperbarui. Anda juga dapat mengunduh dan mencetak daftar kepala sekolah terpilih sebagai arsip.
Setelah menyelesaikan semua tahap tersebut, proses seleksi akan dilanjutkan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang akan melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian. Kepala daerah selaku PPK menetapkan kepala sekolah melalui keputusan kepala daerah tentang pengangkatan kepala sekolah, hingga kepala sekolah mulai dilantik dan bekerja di sekolah dengan catatan Dinas Pendidikan telah memperbarui data di Dapodik. Dengan berkurangnya beban administrasi karena tidak ada pekerjaan manual bagi pemerintah daerah, data yang terintegrasi dengan Dapodik dan selalu diperbarui setiap hari, serta sistem seleksi yang sesuai petunjuk teknis, semoga sistem pengangkatan KSPS ini dapat memudahkan Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan dalam melakukan proses seleksi kepala sekolah yang selektif, efektif, dan terintegrasi. Halo Bapak dan Ibu pendidik, apa yang ada di benak Anda ketika mendapat undangan mengikuti seleksi kepala sekolah? Harus menyiapkan banyak berkas pendaftaran atau sulit mengatur waktu dan perlu menempuh jarak yang jauh untuk mengumpulkan berkas di kantor Dinas Pendidikan? Kini Anda tak perlu khawatir lagi. Sistem seleksi kepala sekolah hadir di platform Merdeka Mengajar untuk memudahkan pendidik mengikuti seleksi kepala sekolah dengan menyediakan data terpusat dan terkini sesuai Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ingin tahu bagaimana cara menggunakannya? Mari simak Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah, Panduan Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di platform Merdeka Mengajar berikut ini. Pada tahun 2023, Kemendikbudristek merilis sistem seleksi kepala sekolah yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar dan dapat diakses oleh guru. Sebelum mengikuti seleksi, guru dapat mengecek apakah sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi bakal calon kepala sekolah atau belum. Guru yang memenuhi syarat dari Dinas Pendidikan di domisilinya akan menerima undangan seleksi penugasan guru sebagai kepala sekolah. Hanya butuh 3 tahap bagi Bapak dan Ibu pendidik untuk mengikuti proses seleksi kepala sekolah lewat sistem seleksi kepala sekolah ini, yaitu persiapan pendaftaran, menerima tawaran seleksi, dan mengunggah berkas. Tahap pertama, persiapan pendaftaran. Sebelum mulai mendaftar, Anda perlu menyiapkan 2 hal berikut untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Pastikan akun Belajar ID Anda telah aktif untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Lihat cara mengaktifasi akun Belajar ID di bit.ly/panduan aktivasi akun Belajar ID. Jika belum memiliki akun Belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan belajar.id. Lalu, unduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui Google Play atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id pada komputer Anda dan masuk dengan akun belajar.id. Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.32 atau setelahnya. Setelah berhasil masuk ke sistem seleksi kepala sekolah, Anda dapat melihat tampilan seperti ini dan siap mengikuti seleksi. Tahap kedua, menerima tawaran seleksi. Cek undangan dari Dinas Pendidikan melalui platform Merdeka Mengajar. Jika Anda merupakan pendidik yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon kepala sekolah sesuai petunjuk teknis pengangkatan guru nomor 5950-B/HK.03.01/2022, Anda akan mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan di wilayah Anda melalui platform Merdeka Mengajar. Selain itu, undangan juga akan dikirimkan melalui email belajar.id dan email personal yang terdaftar di Dapodik. Pahami alur dan lini masa seleksi serta dokumen atau berkas yang perlu disiapkan dalam undangan yang Anda terima.
tekan baca penjelasan tiap berkas untuk melihat keterangan dan contoh berkas yang dibutuhkan. Klik terima tawaran seleksi jika Anda ingin melanjutkan proses seleksi kepala sekolah. Setelah menerima tawaran seleksi, kini saatnya Anda untuk mulai mengunggah berkas pendaftaran. Tahap ketiga, mengunggah berkas. Anda perlu mengunggah berkas-berkas untuk memenuhi syarat seleksi kepala sekolah. Pada halaman beranda di platform Merdeka Mengajar, temukan menu seleksi kepala sekolah dan tekan unggah berkas. Unggah dokumen sesuai keterangan. Jika Anda ingin melakukan proses pengunggahan secara bertahap, klik simpan draft. Anda juga dapat mengunggah berkas melalui laptop dengan mengakses guru.kemdikbud.go.id/home. Perlu diingat bahwa Anda baru dapat melanjutkan proses seleksi setelah semua dokumen selesai diunggah. Setelah mengunggah semua dokumen, tombol lanjutkan akan muncul dan dapat Anda tekan untuk meneruskan proses seleksi. Anda juga dapat melakukan pengecekan berkas terakhir sebelum mengumpulkan dokumen. Tekan kumpulkan. Jika semua berkas yang Anda unggah sudah benar dan sesuai, lalu tekan ya, kumpulkan sekarang untuk mengonfirmasi. Pada tahap ini, berkas yang sudah Anda kumpulkan tidak dapat dihapus atau diubah lagi. Selamat! Kini Anda sukses mengunggah dan mengumpulkan berkas seleksi kepala sekolah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi dan validasi atas data administrasi yang telah Anda kirim. Tunggu hasil pemberitahuan setelah semua proses seleksi selesai dilakukan. Anda akan memperoleh pemberitahuan melalui platform Merdeka Mengajar jika Anda terpilih menjadi kepala sekolah atau belum direkomendasikan menjadi kepala sekolah. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait sistem seleksi kepala sekolah, silakan masuk ke pusat bantuan melalui tautan berikut. Bapak dan Ibu pendidik, itu dia 3 tahap untuk mengikuti seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Dengan kemudahan mengikuti seleksi, proses seleksi yang lebih terbuka, serta berkurangnya beban administrasi, semoga sistem seleksi kepala sekolah ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengikuti proses seleksi kepala sekolah yang selektif, efektif, dan terintegrasi.